dengan saya Sylvia Silva. Jadi di sini saya akan bertindak sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya telah hadir dua narasumber yang akan bersama saya dalam membahas materi mengenai filsafat pendidikan. Lebih tepatnya kami akan membahas mengenai dasar-dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Tapi sebelum kita melangkah ke dalam pembahasan materi yang lebih dalam, alangkah lebih baiknya kalau kedua narasumber kita ini memperkenalkan dirinya. Mungkin kepada kedua narasumber dapat memperkenalkan diri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Gara Aprilia. Dan saya Aulia Rahmadani. Baik, terima kasih atas perkenalan dirinya. Baik, di sini sudah kita ketahui bahwa narasumber pertama yaitu ada Gara Aprilia dan yang kedua ada Aulia Rahmadani. Baik, kepada kedua narasumber, di sini kan kita membahas mengenai dasar-dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Namun mungkin akan jauh lebih baik kalau kedua narasumber memberikan pemaparan mengenai pengertian filsafat menurut masing-masing narasumber itu seperti apa. Mungkin dapat dijawab terlebih dahulu oleh narasumber pertama, kemudian kepada narasumber kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, filsafat itu berpikir secara radikal atau berpikir secara kritis untuk mencari pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Berpikir secara radikal dan kritis. Kemudian kita beralih mengenai pengertian filsafat menurut narasumber kedua itu seperti apa? Baik, menurut saya filsafat itu adalah sebuah pendekatan dalam memecahkan dan memahami sebuah pengetahuan. Baik, kalau begitu kan kita sudah mendengarkan pengertian filsafat menurut masing-masing narasumber. Kemudian saya beralih kepada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang mungkin berkaitan dengan materi yang kita bawakan pada hari ini, yaitu dasar-dasar filsafat pendidikan. Yaitu pertanyaan pertama akan saya berikan kepada narasumber yang pertama pula, yaitu Vera. Kepada narasumber pertama, tolong Anda jelaskan kepada saya mengenai pengertian filsafat secara umum itu seperti apa? Baik, tentu saja filsafat secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kebijaksanaan hidup manusia untuk memberikan suatu pandangan yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun ilmiahnya. Jadi kebijaksanaan hidup manusia. Baik. Kalau begitu saya beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu akan dijawab pula oleh narasumber kita yang kedua. Baik, narasumber yang kedua, dapat kita ketahui bersama bahwa segala hal pasti mempunyai unsur yang menyusun hal tersebut, termasuk filsafat. Tolong Anda jelaskan apa saja yang menjadi penyusun dari filsafat itu sendiri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi filsafat itu disusun oleh 3 cabang besar. Yang pertama ontologi, dan kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Di mana ontologi yaitu yang membicarakan pengetahuan itu sendiri, epistemologi yaitu yang membicarakan sumber pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan tersebut, dan yang terakhir aksiologi yaitu yang membicarakan tentang tujuan ilmu dan bagaimana menggunakan ilmu tersebut. Kalau begitu ada 3 faktor penyusun, tapi menurut sumber yang pernah saya baca bahwa filsafat sendiri itu memiliki seorang ilmuwan bernama Jane Piaget yang memaparkan 4 fase sebagai 4 unsur penyusun pula dari filsafat pendidikan. Kira-kira 4 fase itu ada apa saja? Jadi ada 4 fase ya. Fase yang pertama itu adalah sensori motor, dan yang kedua fase praoperasional, dan yang ketiga fase operasional, dan yang terakhir adalah fase operasi formal. Oke, baik, berarti ada fase sensori motor, pra-operasional, operasional, dan operasi formal. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan pemaparannya sangat jelas. Saya beralih ke pertanyaan yang ketiga, atau bisa dikatakan bahwa pertanyaan kedua untuk narasumber kita yang pertama, yaitu filsafat sendiri
yaitu filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menggunakan filsafat sebagai medianya untuk menyusun suatu proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai. Filsafat pendidikan berperan sebagai dasar atau arah dan pedoman dalam sistem pendidikan itu sendiri. Sangat jelas kaitan antara filsafat dan pendidikan. Terima kasih pemateri pertama. Baik, saya beralih ke pertanyaan keempat atau pertanyaan kedua untuk narasumber kita yang kedua, yaitu kan tadi sudah dijelaskan mengenai kaitan antara filsafat dan dengan pendidikan oleh narasumber kita yang pertama. Kepada narasumber yang kedua, saya mohon berikan satu kutipan dari salah seorang filsuf mengenai kaitan antara hubungan filsafat dan pendidikan. Baik, di sini saya mengambil kutipan dari John Dewey, di mana beliau adalah seorang filsuf dari Amerika yang mengungkapkan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan dan juga landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Oke, berarti pemateri kita yang kedua atau narasumber kita yang kedua ini mengambil kutipan dari John Dewey, yaitu seorang filsuf dari Amerika. Baik, saya beralih ke pertanyaan terakhir untuk pemateri yang pertama, yaitu bagaimana konsep dari filsafat pendidikan di Indonesia mempengaruhi sistem pendidikan saat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Konsep dasar filsafat pendidikan di Indonesia seperti Pancasila dan Sabta Marga yang mempengaruhi sistem pendidikan dan menekankan nilai-nilai kebangsaan, moral, dan sosial. Implementasinya tercermin untuk dalam kurikulum pengembangan karakter dan orientasi pendidikan untuk menciptakan warga negara yang berakhlak dan bertanggung jawab. Tadi kan materi pertama membahas mengenai Sabta Marga. Kira-kira Sabta Marga itu seperti apa? Sabta Marga adalah 7 norma atau aturan moral dalam filsafat pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Sabta Marga melibatkan nilai-nilai seperti kesucian, kesejahteraan, keseimbangan, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan keikhlasan. Konsep ini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia, mencerminkan upaya untuk membentuk generasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Oke, baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa Sabta Marga adalah 7 norma atau aturan. Terima kasih jawaban yang sangat jelas sekali oleh narasumber yang pertama. Baiklah, saya juga akan memberikan pertanyaan terakhir kepada narasumber kita yang kedua, yaitu tolong narasumber yang kedua jelaskan secara spesifik mengenai 2 poin tentang hubungan filsafat dan pendidikan. Baik, poin yang pertama itu mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik. Dengan filsafat pendidikan bisa bertindak mencari arah yang lebih baik. Dan poin yang kedua itu dasar pendidikan filsafat mengadakan tinjauan yang lebih luas terhadap realita. Oke, jadi itu 2 hal yang spesifik ya menurut narasumber kedua mengenai hubungan filsafat dan pendidikan. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami bahas di video ini mengenai dasar-dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Kepada 2 narasumber yang telah bersama saya dalam pembahasan materi kita mengenai dasar-dasar filsafat pendidikan di Indonesia, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu, kesempatan, dan jawaban yang sangat baik, jelas dan lugas yang telah dipaparkan. Terima kasih banyak, dan terima kasih pula kepada teman-teman sekalian yang akan menyaksikan video ini, yang telah menyaksikan video ini, maaf.
Saya Sylvia Silva pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya dan kedua narasumber saya. Saya Sama Firamadia, terima kasih atas waktu dan Oke. Saya Unia Rahmadani, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.